Yo 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 guys, apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Oke, hari ini saya mau membahas bagaimana kita memaksimalkan penggunaan space di box Tamiya. Ini cuma satu saran aja dan mungkin beberapa tips yang mungkin bisa kalian pakai gitu. Jadi box Tamiya itu ada banyak sebelumnya. Salah satunya kebetulan ini versus yang saya punya. Jadi ada juga pit box Tamiya itu yang asli Tamiya. Lalu ada juga yang versusnya yang mirip sama punyanya Tamiya itu ada. Lalu ada HJH dan segala macamnya. Oke, kita lihat secara langsung ya. Yang pertama tipsnya ya, ini mungkin bisa kepake untuk teman-teman. Nah, seperti ini. Tipsnya adalah Tamiya coba kalian berdiriin. Nah, di dalam checkerbox. Nah, itu bisa muat banyak, guys. Beda dengan kalian kalau misalnya Tamiya kalian tidurin. Maksudnya misalnya Tamiya kalian tidurin gini ya. Itu akan makan space yang banyak. Tetapi karena kita berdiriin seperti ini, tuh, 3 Tamiya langsung bisa muat. Dan ini menghemat space sekali. Bayangkan aja ini Tamiya STO yang untuk volumenya sama ukurannya itu pasti lebih besar daripada Tamiya kayak side damper gitu, karena kan dia punya bumper lebih panjang dan segalanya gitu ya. Nah, ini salah satu tips juga. Kalau misalnya bayangkan saja kalian tidak melakukan seperti ini, pasti akan space-nya itu kemakan banyak. Kalau kita hitung ya, ini box checker kalau misalnya kita letakkan 3 di sini, kita bisa membawa 9 Tamiya itu tanpa memakan tempat yang begitu banyak gitu. Lalu gini juga, dalam penyusunan space box itu saya selalu pengennya itu ringkes. Jangan tuh satu dibawa di tas lain, satu di mana gitu. Jadi saya selalu, ini salah satu juga, saya selalu sempatkan untuk space itu standar masuk. Jadi standar tuh biar nggak di tempat lain seperti itu. Nah, ini kebetulan charger saya juga besar, tapi lihat ini masih ada space kosong juga. Jadi biasanya kalau space kosong ini saya pakai untuk barang-barang pribadi. Jadi tetap masih ada space kosong. Itu salah satu hal plus ya, salah satu hal yang menguntungkan kita. Jadi lihat, rapi dan masih ada space kosong untuk barang-barang yang mungkin akan kita masukkan. Nah, sekarang kita masuk ke bawahnya ya. Oke, di versus itu kita ada dapat 4 laci ya, 4 laci seperti ini. Nah, ini salah satu triksnya juga. Laci bawahnya 2 laci bawah saya lepas. Nanti gimana penyusunan di bawahnya itu nanti kita lihat lebih lanjut. Tapi sebelumnya coba kita lihat laci pertama ya. Nah, seperti ini. Laci pertama saya gunakan akrilik seperti ini. Nah, ini bisa muat banyak ban dan bannya rapi, nggak bengkok seperti itu. Lalu gunakan juga ini sebagai tempat baterai. Rapi, ini bisa segini, ini 4 pasang baterai. Jadi total ini ada 8 baterai, nanti ini juga bisa 8 baterai juga, bisa ada 16 baterai. 16 baterai atau 8 pasang baterai. Cukup, lebih dari cukup. Lalu ini biasanya saya buat ini ada center, ini apa namanya untuk gearbox biasanya, lalu ada charger juga. Nah, di sini alat-alat berat saya di sini, maksudnya kayak obeng, lalu juga untuk pembuka nut, lock nut gitu-gitu, lalu tang-tang. Nah, di sini chassis cadangan dan di sini barang-barang kecilnya. Oke, kita lanjut ke laci kedua. Nah, seperti ini laci kedua. Laci kedua ini tips juga ya. Saya selalu mengusahakan rem itu rapi. Lihat, semua rem saya masukin di sini dan rapi. Lalu di sini juga untuk gear saya taruh di sini. Ini kebetulan charger saya kan tadi besar ya. Nah, di sini ini kayak kabel-kabel extensionnya.
Lalu ini yang kedua, kalau yang di atas tadi kita punya untuk ban, yang selanjutnya kita punya dinamo, akrilik dinamo, dan ini bisa muat banyak juga. Lalu memanfaatkan space juga, jadi di tempat sela-sela dinamo ini saya kasih tape. Ini kebetulan masking tape, yang ini tape yang biru. Seperti itu. Nah, ini alat-alat berat yang kedua. Jadi sejajar, kelihatan rapi. Atas sama bawah. Ya, di sini lalu juga penyimpanan-penyimpanan lain. Bisa teman-teman sekalian lihat, masih banyak space kosong yang bisa digunakan. Ini masih bisa, lalu yang atas juga masih bisa. Nah, saya memang menjaga seperti ini. Jadi tetap harus ada space yang kosong. Biasanya teman-teman mengeluhkan, wah, udah nggak cukup nih, waktunya ganti box. Coba seninya di situ sebetulnya. Ketika kita nggak cukup, lalu kita ngakalinnya seperti apa gitu. Oke, kita yang terakhir. Nah, ini dia akal-akalannya juga. Jadi sebetulnya kalau misalnya seperti ini, itu apa namanya? Harus ada seperti ininya nih. Nah, saya menggunakan kompartemen seperti ini. Nah, ini bisa muat banyak. Karena kalau laci tadi itu tempatnya terbatas. Isinya ada banyak, tempat was bensin, ini ada teh, ada mixture juga. Ini biasanya untuk membersihkan, biasanya saya untuk merendam. Nah, di sini semuanya lengkap, rapi. Nah, jadi untuk part-part kecil biasanya saya pasti sendirikan biar rapi. Lalu di sini juga ada tempat part lain juga. Nah, oke. Tuh, jadi beranak pinak. Jadi banyak. Di sini juga ada mini drill saya, kelengkapan. Nah, tisu basah juga. Nah, di sini untuk break in juga ketika balap kadang kita membutuhkan dinamo yang lebih. Lalu di sini juga ada setting port. Lihat, keluarnya jadi banyak sekali. Padahal tempatnya sebetulnya nggak terlalu besar. Jadi mungkin ini yang bisa jadi apa ya? Masukan buat teman-teman, inspirasi buat teman-teman. Ketika teman-teman tuh merasa boxnya terlalu kecil, coba jangan langsung cepat-cepat ganti box. Coba maksimalin box yang ada. Seperti ini. Ini banyak sekali yang bisa saya bawa. Jadi sebetulnya kendalanya dalam kita ini box itu adalah banyak space yang kita sebetulnya nggak kita maksimalkan sehingga terlihat seperti kekurangan space. Padahal space itu sebetulnya ada, tinggal bagaimana kita mensiasatin. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat terus, jaga kesehatan, keep on running. Oke, ciao, bye bye.